hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa belum semua menjawab dan belum semua bersemangat. Padahal itu ucapan biasa atau doa? Doa ya. Dan menjawabnya hukumnya sunnah atau wajib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru rasanya saya hadir di Nurul Qalbi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wallahul malikil hakim al-jawadil karim al-azizur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita kembali panjatkan puji syukur kepada Allah. Hari ini Allah izinkan kita bertemu kembali dan semoga kajian kita dalam rahmatnya agar apa yang kita pelajari benar-benar bermanfaat buat kita semuanya. Oleh karena itu, ibu-ibu, sesuai dengan judul, Quran sebagai penuntun, salat sebagai penyejuk, terus infak sedekah sebagai penolong. Dengan 3 item ini, ayo kita simak dan dengan seksama. Mudah-mudahan saya bisa memberikan penyajiannya secara akurat. Nanti khusus hari ini saya siapkan waktu setengah jam terakhir itu untuk tanya jawab. Ya, jadi benar-benar tolong perhatikan dan apa yang perlu ditanya kita dialogkan. Ya. Jadi 1 jam pertama ini hanya untuk pemaparan materi 20 menit pas 60 menit. Ya, baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pertama, kalau saya tanya pada ibu-ibu, kira-kira sepengetahuan ibu-ibu, kita belajar Quran seperti ini, kajian Quran. Siapa yang paling tidak suka kita belajar ini? Siapa? Ya, jawabnya jangan ragu-ragu. Yang ngomong syaitan ya syaitan gitu. Ya kan? Supaya tegas gitu kan. Syaitan gitu. Nah, jadi jelas syaitan tidak suka kita belajar. Ya. Kita sudah tahu ayat-ayatnya. Syaitan itu, kita bisa lihat dia enggak? Enggak. Tapi dia bisa lihat kita? Ya? Nah, itu di luar normal. Ya. Kalau kodratnya yang Allah ciptakan itu, kata Allah begini, surat 7 ayat 27. Coba lihat. Ini yang Allah setting begini. Ya kan? Ibu-ibu begitu udah terlihat kalimatnya langsung baca aja gantian siapa. Nggak usah menunggu beliau. Ya. Saya tanya, ini YouTube ya? Apa ini? YouTube. Instagram ya? Jadi kalau saya agak jalan-jalan sedikit gimana nanti? Kameranya kabur ya? Jalan-jalan juga. Ya udahlah, yuk kita lihat. Ya dibaca Bu.
Ya, mau Arabnya, mau terjemahan terserah. Innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan. Sebagaimana halnya dia yaitu setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperhatikan aurat keduanya. Itu memperlihatkan atau memperhatikan? Memperlihatkan. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi kita bisa lihat dia tidak bisa lihat kita, begitu? Hah? Coba, yang benar gimana? Kita tidak bisa melihat mereka, mereka dapat melihat kita. Nah, dia paling tidak suka kita belajar Quran. Terus, dia akan menghalangi kita enggak? Ya, betul. Surat 7 ayat 16. Langsung Bu, gantian baca siapa? Ayo. Begitu muncul langsung baca. Iya, boleh artinya aja, Pak. Yang enggak boleh diam aja. Ini di layar sudah ada. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Quran ini jalan yang lurusnya Allah bukan? Betul ya? Jalan lurusnya Allah ini. Jalan lurus dari Allah, Quran. Nah, dia akan halang-halangi. Udah janji nih. Nggak tanggung-tanggung. Ya kan? Sekarang dia melihat kita. Kita tidak lihat dia. Dia halang-halangi kita. Menghalanginya berapa banyak? Berapa syaitan yang datang? Berapa? Nah, yuk kita hitung sekarang. Ya kita hitung sekarang. Berdasarkan ayat. 17:64. Hitung. Dan hasumlah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu. Dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan. Cukup. Kerahkan pasukan berkuda maupun pasukan berjalan kaki. Yang namanya pasukan itu minimal berapa? Nah itu dia. Jadi bisa dihitung kan berarti kan? Satu pasukan gitu kan. Pasukannya 2 kelompok nih. Ada yang berkuda, yang berjalan kaki. Menyerang kita. Menyerangnya bagaimana? Surat 7 ayat 17. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka dan kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, diserang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri agar kita tidak bersyukur pada Allah. Target kerjanya begitu. Dan dia akan halang-halangi kita dari jalan yang lurus. Menyerangnya dengan pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki. Ibu-ibu, bagaimana cara menghadapinya? Dengan seperti ini cluenya, ini kita mau menghadapi dia nih. Ini kita mau belajar Quran, dia udah siap nih. Pasukan berkuda udah siap, pasukan berjalan kaki udah siap. Dan dia udah intai kita. Kita akan diserang ini. Bagaimana? Nah, solusinya ta'awuz.
Ibu tahu surat ayat berapa? Oke, surat 16 ayat 98. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Bu, izin saya bangun jalan, Bu ya. Soalnya pagi-pagi duduk saya khawatir tidur saya lagi nanti. Antuk. Jadi kalau kameranya ikut jalan-jalan, ya toleransi lah, nggak jauh-jauh. Bu, perhatikan itu. Fa'idha qara'tal Qur'ana, maka apabila kamu hendak membaca Quran, fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi, maka mohon pertolongan pada Allah, minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Inilah solusi kita. Allah bilang, kalau kamu baca Quran, minta tolong dulu sama aku dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena syaitan itu akan menyerang kamu, akan mengganggu kamu. Dia sudah janji akan menghalang-halangi semua jalan yang lurus yang kuberikan, yang akan kau tempuh, dia akan halang-halangi. Bagaimana caranya? Agar kamu tidak menempuh jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu petunjuk. Ya, petunjuk itu ada 3 yang utama. Apa saja yang diberikan Allah petunjuk itu? Kita pelajari dulu supaya tahu kita bahwa Quran itu jadi sebagai petunjuk. Ya, surat 5 ayat 16. Perhatikan kembali. Dengan kitab itulah Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keredaannya ke jalan keselamatan. Itu satu. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk. Kepada siapa? Yang orang-orang ini mengikuti keridhaan Allah. Segala sesuatu yang dilakukan cuma cari ridhanya Allah. Yang dicari cuma Allah ridha enggak ya yang saya lakukan ini? Yang dicari cuma ridhanya Allah. Nah, orang yang bekerja, berusaha dengan niat yang baik yang dia lakukan hanya mengharapkan ridhanya Allah, Allah akan berikan petunjuk jalan keselamatan dunia dan akhirat. Ini petunjuk pertama isi Quran. Jadi Quran itu isinya apa? Petunjuk jalan keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah. Paham ya Bu ya? Satu. Jadi mau selamat dunia dan akhirat, ikuti Quran. Karena Quran Allah sudah jamin. Kalau ikut Quran, selamat dunia dan akhirat. Satu. Apalagi petunjuk yang diberikan dengan kitab ini? Kedua, lanjut. Dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari kegelap gulita kepada cahaya. Dan atau dari. Dan kegelapan atau gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan seizinnya. Cukup. Jadi dengan kitab itu pula, siapapun orang yang mengikuti kitab Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan melaksanakannya, maka dengan isi kitab itu Allah akan keluarkan dia dari kegelapan ke jalan yang terang benderang. Yaitu jalan yang Allah ridha dengan seizin Allah. Jadi kalau kita ingin di jalan yang Allah ridha, Allah limpahkan rahmat, Allah jaga kita, jauh dari kezaliman dan sebagainya, ikuti Quran. Kita akan Allah keluarkan dari kegelapan. Artinya Allah jauhkan kita dari ujian-ujian cobaan yang berat. Allah jauhkan kita dari kezaliman tadi. Allah jauhkan kita dari kemungkaran. Allah jauhkan kita dari kekafiran. Allah hindari kita dari kemunafikan. Allah jauhkan kita dari semua kesesatan kejahatan. Allah jaga kita hanya menempuh jalan yang Allah ridha, yaitu ilan nur, cahaya yang terang benderang dengan izinnya. Ini petunjuk yang kedua. Isi Quran. Ya. Apa petunjuk yang ketiga? Next. Baca. Nah ini dia. Dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Yang selalu kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Ya Rab, beri aku petunjuk jalan yang lurus. Tunjuki aku jalan yang lurus. Allah bilang, kitab ini, Quran ini akan menunjuki kamu jalan yang lurus. Paham ibu-ibu? Jadi karena ini isinya petunjuk, setan gerah. Kalau kita belajar, kalau kita memahami Quran, kita dalami Quran, repot dia di luar sana.
Mereka pasang strategi sebenarnya dari dealnya hari ini kita belajar Quran dengan saya, gitu deal ya dengan Bu Cut ya kalau nggak salah ya. Dengan siapa saya nggak tahu, ya kan? Bu Anita yang ngurus. Begitu deal, setan langsung meeting. Mereka langsung rapat. Apa saja yang harus kita lakukan? Orang-orang itu kita halang-halangi supaya tidak ikut kajian Quran dengan Ustadz Faisal Hani itu. Maka dibuatlah berbagai macam case, kasus-kasus, hal-hal yang menjadi halangan membuat kita tidak datang. Itu sebabnya ketika ibu mau kemari, ada aja keberatannya. Ada aja hampir-hampir tidak datang. Betul? Oh, semua kompak ya. Kaget juga saya kalau semua. Berarti semua betul-betul dihalang-halangi, betul-betul digoda oleh setan. Padahal ayat pertama tadi apa? Jangan sampai kamu ditipu oleh setan. Betul nggak tadi? Nah, ini dia. Karena dia akan melakukan segala hal supaya orang tidak belajar petunjuk dari Allah. Ini bahaya. Karena kalau petunjuk dari Allah ini dipelajari, orang-orang tahu neraka sepi. Cuman mereka aja di dalamnya. Mereka nggak mau. Mereka udah janji akan aku seret, akan aku sesatkan semuanya tanpa pilih bulu. Bulu apapun. Nah, bulu apapun. Keriting atau lurus, ubanan atau hitam disikat semua gitu pokoknya kan. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini udah janji setan. Nah, makanya dengan janji-janji dan kondisi setan seperti ini, itu sebabnya. Kita kembali surat 16 ayat 98 ini, Allah bilang, jadi kalau kamu mau baca Quran, minta tolong dulu, lapor dulu sama aku, minta tolong. Supaya tidak diganggu oleh setan yang terkutuk itu. Nah, Allah suruh, maka kita lapor. Ya Allah, aku minta tolong ya Allah, dari godaan setan yang terkutuk. Nah, dari mana ini? Ini dari sini. Fasta'idz billahi. Maka mohonlah perlindungan pada Allah. Fasta'idz billah menjadi a'udzu billahi. Aku berlindung pada Allah minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini dari sini. Kita minta perlindungan sama Allah. Ya Allah, lindungi kami ya Allah. Dari godaan syaitan yang terkutuk ini, dia mau ganggu kami, mau belajar Quran. Kenapa? Pasukan berkuda, pasukan berjalan kaki, udah siap menyerang dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Bayangkan itu. Tidak main-main. Karena Quran ini petunjuk. Jadi dia tidak mau kita dapat petunjuk dari Allah. Nah, begitu kita minta perlindungan dari Allah, Allah bekerja. Allah lindungi kita. Bagaimana perlindungannya? Surat 17 ayat 45. Dan apabila kamu membaca Al-Quran, niscaya kamu adakan antara kamu apa kami? Ulang lagi. Dan apabila kamu membaca Al-Quran, niscaya kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat suatu dinding yang tertutup. Nah, coba bayangkan. Ketika kamu baca Quran, Allah langsung bekerja. Apa? Kami adakan dinding, tirai yang membatasi antara orang-orang yang baca Quran itu, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ada yang coba-coba mau lihat-lihat aja, ada yang nggak percaya. Tapi Allah pasang dinding, dibangun dinding, dibatasi antara mereka yang percaya dengan yang tidak. Jadi kalau ada syaitan-syaitan juga terbatas. Tidak bisa. Karena ada dinding yang Allah pasang, dia tidak bisa masuk mengganggu orang-orang yang belajar Al-Quran. Sepanjang yang belajar Al-Quran itu istiqomah. Tidak bercanda-canda, tidak bicara, tidak main-main dan sebagainya. Nah ini dia. Maka syarat yang Allah ajukan apa? Surat 7 ayat 204. Supaya dapat dinding ini. Bagaimana caranya? 7, 204. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu dapat rahmat. Boleh nggak kita ketawa-ketawa, guyon-guyon, bercanda, ngobrol? Boleh? Nggak bisa, nggak boleh. Karena Allah bilang ini peraturannya. Wa idza quri'al Qur'anu, dan apabila dibacakan Quran, wa idza quri'al Qur'anu
fastami'u lahu, maka dengarkan. Wa ansitu, perhatikan yang dibacakan itu. Supaya apa? La'allakum turhamun. Ini rahmat turun. Jadi kepahamannya turun. Ilmunya dapat. Ini berlaku kapanpun, dimanapun, siapapun yang baca Quran. Kecuali kalau yang baca Quran itu HP, MP3, TV. Ini tidak mesti, tidak wajib kita dengar, tidak. Tapi seperti tadi, pertemuan ini dibuka dengan baca Quran, yang baca langsung memegang kitab, dan kita dengar langsung, begitu masuk, langsung berlaku ayat ini. Wa idza quri'al Qur'anu, hei itu dengar, Quran dibaca. Fastami'u lahu, maka kamu dengarkan dengan baik. Wa ansitu, perhatikan, buka Qurannya, lihat ayat mana, perhatikan. Supaya apa? La'allakum turhamun. Inilah petunjuk, begitu hebatnya, terjaga dan dijaga dengan aturan-aturan yang melindungi Quran itu. Dan kita. Jadi kapanpun Ibu, ketika dibaca Quran di depan, itu jangan ada yang ngobrol lagi. Karena coba bayangkan, ini aturan bukan dari Allah. Peraturan. Kalau peraturan Allah kita langgar, kira-kira pahala atau dosa? Jadi ketika kita masuk tadi, dibaca Quran, kita malah ngobrol. Tidak dengar. Kita datang pengajian mau dapat pahala. Malah kita buat catatan dosa. Kan kasihan. Rumah udah kita tinggalkan. Anak ditinggalkan. Pekerjaan apa, keperluan lain. Padahal ada arisan dari pagi, tinggalin dulu. Olahraga pun gak sempat diikuti. Karena mau siap-siap pagi-pagi mau kemari. Kan gitu kan. Banyak hal yang ditinggalkan. Terus datang kembali cuma menambah catatan dosa sebelah kiri. Yang kiri kan dosa kan? Yang kanan pahala, benar? Ada dua malaikat kan? Kanan dan kiri, benar gak? Surat berapa itu? 50 17. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Yang di kiri ini mencatat semua kejahatan dan dosa. Nih yang kiri. Jadi ketika kita buat catatan, kita berperbuatan yang berdosa dan menyalahi, ini malaikat kiri catat semua. Coba. Terus apakah perbuatan aja? Omongan-omongan kita dicatat nggak? Next 18. Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Tidak ada satu ucapan pun, tidak ada satu kata pun yang diucapkan melainkan ada malaikat pengawas yang mencatat semua apa yang dia ucapkan. Jadi perbincangan kita tadi masuk itu dicatat semua. Dan nanti ditunjukkan di yaumil akhir. Ini loh kerjaanmu dulu. Ketika lagi baca Quran kamu ngobrol ini. Kita dengar obrolan kita. Ya. Kenapa sampai begini? Karena Quran itu firman Allah yang isinya petunjuk buat kita. Maka begitu mulianya Quran, Allah perintahkan, dengarkan. Dan untuk mendengar itu supaya kamu gak diganggu, minta tolong sama aku. Supaya setan gak datang mengganggu. Allah langsung pasang tirai tadi kan, dibuatkan, dilindungi. Maka mereka tidak bisa masuk. Sepanjang kita tidak main-main, serius belajarnya. Itu yang harus dipahami. Jadi hikmah dari petunjuk yang diberikan pada kita, membuat kita membangun kedisiplinan. Membuat kita dimuliakan Allah. Karena kita muliakan Quran. Membuat kita jadi menjaga diri dari dosa. Membuat kita jauh dari kesalahan. Membuat kita patuh dan taat pada aturan-aturan Allah. Banyak manfaatnya. Nah itu Bu. Jadi nggak main-main. Tapi kalau masuk diputarin MP3 atau apa, HP dipakai mic, dengar semua.
itu tidak wajib duduk diam, enggak. Tapi kalau dibacakan langsung seperti tadi, hukumnya wajib. Karena ini perintah langsung dari Allah. Ya, oke, baik, kita lanjut. Nah, petunjuknya ada 3, kita udah tahu. Satu diantaranya petunjuk jalan yang lurus. Bagaimana untuk mendapatkan petunjuk jalan yang lurus ini? Di antaranya surat 3 ayat 132. Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Nah, kalau kita taat pada Allah dan Rasul, tadi katakan Allah bilang akan kuberi rahmat. Rahmat apa? Rahmat kepahaman tentang Quran dan rahmat macam-macam. Kan rahmat itu luas. Coba lihat betapa luasnya rahmat. Gak bisa dibatasi. Surat 35 ayat 2. Surat 35 ayat 2. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Nah. Terus? Dan apa saja yang ditahan, oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya. Bagus. Itu. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Perkasa, mampu berbuat apapun. Bijaksana, tidak pernah sewena-wena. Jadi ketika Allah mau berikan rahmat pada kita, nggak bisa kita menolaknya. Oh, jangan dulu ya Allah, saya belum siap. Nggak bisa. Ya, nanti aja nggak bisa. Kalau Allah mau kasih rahmat, rahmat itu pasti turun. Kita dapat. Dan orang yang diberikan rahmat, Allah tahan rahmat itu, dijaga. Nggak ada orang lain datang. Oh, rahmatmu kasih ke saya aja deh. Nggak bisa. Karena ini udah keputusan Allah, milik orang itu. Demikianlah dengan petunjuk dari Allah. Kalau Allah mau kasih petunjuk, nggak akan ada yang bisa menahannya. Dapat petunjuk itu kita. Dan kalau Allah sudah berikan petunjuk itu pada kita, tidak ada pula ada orang yang bisa mengambilnya. Nah, petunjuk apakah yang paling penting dalam Al-Quran? Tadi ada 3. Allah katakan secara umum seperti ini. Surat 3 ayat 138. Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi manusia umumnya, Quran itu adalah penerangan, sekedar penerangan. Penjelasan-penjelasan dan penerangan yang jelas. Tapi bagi orang-orang yang bertakwa, Islam, iman, takwa. Jadi muslim, mukmin, muttaqin. Nah, orang yang sudah bertakwa, yang sudah Islam dan beriman, maka Quran yang kalimatnya sama, kata-katanya sama, Quran itulah yang dibaca, tidak ada perbedaan. Tapi di tempat yang sama itu, di kalimat dan kata-kata yang sama itu, ada kandungan petunjuk dan pelajaran yang Allah berikan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa saja petunjuknya? Tadi sudah kita lihat, ada 3. Petunjuk jalan keselamatan dunia dan akhirat, dikeluarkan dari kezaliman, kegelapan, ke jalan cahaya yang terang, dan diberikan petunjuk jalan yang lurus. Apa contoh petunjuk jalan yang lurus? Petunjuk ini. Sering baca surat Yasin kan? Sering. Ada dapat nggak petunjuk di sana? Di mana tuh ada petunjuk? Surat Yasin, surat 36 ayat 61. Nah, ada petunjuk di situ. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus. Nah, petunjuk jalan yang lurus. Wa an ya'buduni hadza. Ya, sembahlah aku. Ini jalan yang lurus. Ya. Dan surat 3 ayat 51. Sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu,
Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Nah, ini jalan yang lurus. Menyembah Allah dan istiqomah. Terus. Tidak naik turun. Harus begitu. Ya. Surat 46 ayat 13. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Innalladzina, orang-orang yang, sesungguhnya orang-orang yang qalu berkata, Rabbunallahu, Rabb kami ialah Allah, summa istaqamu, kemudian dia meneguhkan pendiriannya, istiqomah, tetap berpegang teguh dengan pada keyakinan yang demikian, iman pada Allah itu, apa kata Allah? Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Udah belajar kan? Udah pernah kita pelajari enggak? Udah pernah kita pelajari enggak ini? Pertemuan yang lalu. Piye to Bu, lali meneh to? Nah, ini sama mak-mak ini saya kadang-kadang pusing kepala juga memikir. Ini masih mending kalau ada yang ngomong mak-mak. Ada yang, kami bukan mak-mak lagi Pak Ustadz, terus oma-oma. Ya Allah. Keseret-seret lah ibu-ibu mudanya juga kena. Ya, oke, ya. Jadi jalan yang lurus, istiqomah. Bu, saya pindah lagi. Nah, supaya bagi saya perlu ganti suasana aja, mohon maaf. Kalau yang pegang kamera agak repot dikit. Supaya saya nggak monoton. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kapan-kapan ibu sempat, saya pikir mungkin di masjidnya ada apa enggak ya? Ada tafsir, kitab tafsir Ibnu Katsir. Tahu ya? Kan ada kitab Ibnu Katsir. Ini tafsir yang terjemahan tafsir Ibnu Katsir. Nanti ibu buka jilid 7. Ya, jilid 7 halaman 211. Ini ada bahasan tentang ayat innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Ini kalimat ini dibahas di sana. Ya. Jadi dari Ali bin Abi Thalhah meriwayatkannya dari Ibnu Abbas tentang ayat ini, tentang firman ini. Ya, kata beliau tentang iman ini, dia jelaskan yaitu tadi innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu berkata Rabbunallahu, Rabb kami ialah Allah, tsumastaqamu, dan meneguhkan pendiriannya istiqomah dengan konsep ini untuk hal-hal yang fardu. Dia menunaikan ibadah-ibadah yang fardu, semua dia konsepnya hanya tergantung pada Allah, hanya karena Allah, maksudnya gitu. Ya kan? Maka Al-Hasan pun berkata, nanti ibu baca penjelasan saya ini ada di sana. Al-Hasan pun berkata, ya Allah, Engkau Rabb kami, maka anugerahkanlah kami rizki istiqomah. Jadi istiqomah ini rizki. Harus minta sama Allah. Ya Allah, istiqomahkanlah saya ya Allah. Supaya jangan pernah meleset lagi sholat saya di awal waktu. Minta sama Allah. Itu istiqomah rizki. Ya Allah, lapangkan waktu saya untuk bisa sholat berjamaah ke masjid misalnya. Ya Allah, istiqomah, rizki istiqomah. Berikan pada saya ya Allah, agar saya istiqomah membaca Quran. Selalu baca Quran. Supaya tidak rugi hidup saya. Kan begitu kata Allah di Quran. Ya kan? Surat 35 ayat 29. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Tuh, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, terus dan mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan
Dengan cara diam-diam dan terang-terangan. apa hasilnya? Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Dari sisi Allah. Jadi hitung-hitungan sama Allah nggak rugi. Kalau selalu baca Quran, sholat, dan infak, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi tadi, maka hitungan sama Allah surplus. Maksudnya apa? Tempatnya surga. Ya, oke. Paham Bu ya? Jadi ini petunjuk semua. 20 menit pertama. Pas kan? Pas nggak 20 menit? Hah? Pas, benar? Lebih atau kurang? Pas kan? Ya, datang bisikan barusan dari jam. Udah jam 20 menit. Berapa menit lebihnya? Nah, jadi lebih 20 menit lagi. Bonus. Ya, oke, kita masuk tahap kedua ya. Itu tentang Quran sebagai petunjuk. Paham ya? Jadi mari kita jaga sama-sama. Nah, sekarang bagaimana dengan Quran sebagai petunjuk? Salat menjadi penolong. Salat jadi penunjuk. Salat menjadi kita teduh, tenang, tentram. Karena antara salat dan infak itu satu. Di situ ada salat, mesti ada infak. Ya, temannya itu. Ada salat, ada infak. Ada salat, infak. Infak ini berbuat baik enggak? Nah, coba kita lihat. Surat 22 ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Nah, ya ayyuhalladzina amanu arka'u ruku wasjudu sujud wa'budu rabbakum, sembahlah Rabbmu, salat. Kan gitu kan? Waf'alul khaira, dan berbuat baiklah. Jadi salat sama berbuat baik ini gandengan. Di dalam berbuat baik kan banyak, termasuk berinfak. La'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Ya. Ya benar nggak? Betul? Surat 22 ayat 7 kan? Jadi sholat sama infak itu gandengan selalu. Ayat yang lain. Surat 2 ayat 43. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, gandengan. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat. 2. Sholat dan zakat. Atau surat 2 ayat 2. Ayat 3 ya, ayat 3. 2, 3, ya, 3, 4. Yaitu mereka yang beriman kepada yang baik, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Gandengan lagi. Sholat dan rizki yang digandeng. Ya, jadi sholat sama infak nyambung ini. Di mana ada sholat ada infak, di mana ada sholat ada infak. Rata-rata seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholat. Syarat pertama yang paling penting sholat itu adalah kata Allah khusyuknya. Itu yang paling penting dulu. Ya. Surat 2 ayat 238. Nah, berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Ini saran atau perintah? Ini saran atau perintah? Ini saran atau perintah? Kalau perintah hukumnya wajib. Kalau begitu, sholat yang dihitung pahalanya adalah sholat bagian yang khusyuk. Kalau tidak ada khusyuknya, tadi itu. Ini semua ulama sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat. Jadi yang dihitung ada pahalanya itu yang mana? Yang khusyuknya. Kalau tak ada khusyuknya sama sekali, tak ada hitungan. Ya, tidak ada hitungannya. Terus bagaimana untuk bisa khusyuk itu?
Surat 17 ayat 109. Dan mereka menyungkur atas muka mereka. Menyungkur. Maksudnya menyungkur bersujud ya. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Nah, mereka bersujud, menyungkurkan di atas muka mereka, bersujud sambil menangis dan mereka pun bertambah khusyuk. Jadi khusyuk ini bertambah setelah menangis. Menangis kemana? Sujud ke siapa? Artinya menangisnya ke Allah. Sujud, nangis ke Allah, mereka pun tambah khusyuk. Jadi bagaimana tuh khusyuk? Nangis dulu sama Allah. Khusyuk datang. Ya, belajar menangis sama Allah. Nah, pada waktu khusyuk inilah maka perasaan pun menjadi tentram. Maka dikatakan sholat, kalau tadi Quran petunjuk, sholat menjadi penenang, menjadi ketentraman. Kenapa? Coba kita pahami ayat ini sekarang. Surat 20 ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, innani anallahu, beneran loh, sungguh aku ini Allah, la ilaha illa ana, tidak ada lagi Tuhan selain aku, cuma aku ini Tuhan. Fa'budni, maka kamu sembah aku. Caranya wa aqimi shalah, dirikan salat. Untuk apa? Wa aqimi sholata lidzikri, supaya kamu ingat aku. Jadi salat itu untuk mengingat Allah. Dan mengingat Allah ini membuat hati tentram. Surat 13 ayat 28. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Nah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi jadi Quran sebagai petunjuk, salat menjadi penenang, ya kan? Ketentraman, ketenangan. Ini dia. Ya, nyaman. Paham ya? Hubungannya dari mana? Nah, ini ada Bu Santi, ada nggak di sini? Bu Santi hadir? Ada? Bintaro 3? Bintaro sektor 3? Hah? Oh, nggak hadir ya? Oh, nggak apa-apa. Enggak, kemarin saya ngobrol dengan beliau, ada membicarakan ayat tadi. Ya, oke, baik. Bisa hanya ingin mengingatkan beliau aja. Oke, baik, kita lanjut lagi. Ya, nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita paham. Quran itu petunjuk segala sesuatu. Petunjuk dan pelajaran bagi orang yang bertakwa. Semua cara hidup kita, ibadah, semua di Quran. Nah, di antara petunjuk itu ada perintah sholat. Kita laksanakan sholat untuk menenteramkan hati, menenangkan hati. Ya, ini dia. Nah, jadi pertanyaannya, kapan kita mau khusyuk? Itu dia. Kapan kita bisa khusyuk terus menerus? Allah cuma ingatkan begini. Surat 57 ayat 16. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun pada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian mereka menjadi keras dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang orang-orang yang sebelumnya yang fasik. Orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan
Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadinya begitu. Kalau nggak khusyuk-khusyuk, Allah bilang kapan lagi mau khusyuk? Emang belum waktunya, tunggu kapan? Apa yang ditunggu? Apa yang menyebabkan tidak khusyuk? Padahal kitab udah turun, ilmu udah turun, udah diberikan. Sudah paham semua, kenapa nggak khusyuk juga? Maka diingatkan oleh Allah, jangan seperti orang-orang yang terdahulu. Membutuhkan waktu yang panjang, belajar ilmu, terus udah dengar banyak ayat, baca Quran, terus udah diingatin. Akhirnya apa? Bebel. Maksudnya kebanyakan dengar ayat nggak khusyuk-khusyuk, dengar terus. Sehingga ayat-ayat itu tidak berpengaruh lagi pada dirinya. Ya kan? Dampaknya apa? Dengan waktu yang panjang begitu terus, hati mereka menjadi keras. Karena kalau dibilang, udah saya udah tahu itu. Begini, udah saya udah ngerti, udah ikut kajian. Udah nantilah pensiun aja nanti. Sekalian. Udah paham, kita udah paham. Banyak nggak yang begitu? Nah, kalau kita ngomongin lagi lebih jauh lagi, udah nggak usah bawa ayatnya, udah paham itu semua. Nggak usah bawa Quran kemari. Nah ini dia nih, ini ciri-cirinya. Maka hati mereka menjadi keras, sebagian besar mereka akhirnya jadi orang yang fasik. Ngerti agama tapi tidak menjalankannya. Yang mengingatkan pada kita. Jadi ikut kajian, dengar. Waktu yang panjang begitu, terus tidak ada perubahan. Hati-hati, nanti hatinya jadi keras dan menjadi orang yang fasik. Nah, jadi yang penting sholat itu apa? Khusyuknya. Terus kapan? Jangan lama-lama. Jangan nanti, jangan. Khusyuk itu setiap waktu. Tadi perintahnya jelas. Sholat, yang penting apa? Khusyuk. Gimana caranya? Nangis sama Allah. Ya Allah, saya nggak khusyuk-khusyuk nih. Nangis, minta. Ya Allah, kenapa saya ini nggak khusyuk-khusyuk? Ya Allah, apa yang terjadi di hati saya ini? Ya Allah, kalau perlu hati ini ganti yang baru ya Allah. Yang khusyuk ya Allah, minta. Jadi nggak khusyuk pun nangisnya ke Allah, datang ke Allah. Nah jadi khusyuk dia. Karena kan syarat khusyuk nangis sama Allah. Tadinya kan tidak khusyuk. Datang ke Allah nangis, ya Allah kenapa saya nggak khusyuk? Jadi khusyuk dia. Ya kan karena apa? Udah bisa nangis sama Allah. Jadi jangan tunda-tunda. Nah ini tentang sholatnya. Maka ketentraman hati, ketenangan hati itu ada apabila kita khusyuk. Khusyuk itu yang mendatangkan ketenangan. Karena Allah bilang, Allah yang turunkan langsung ketenangan ke dalam hati setiap orang yang beriman. Fi qulubil mu'minin. Ke dalam hati orang yang beriman. Allah langsung turunkan. Surat 48 ayat 5. Supaya dia memasukkan Oh, mundur. Ayat 4. Lebih. Maaf. 4. Ayat 4. Dialah yang telah menurunkan. Ya betul. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Nah, itu kan? Dialah Allah, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'min. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati, sakinah ke dalam hati orang-orang yang beriman untuk menambah iman mereka. Ya. Nah, jadi dengan iman yang penuh istiqomah tadi Allah jamin wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada keraguan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada, semua nyaman diatur sama oleh Allah. Enak ini. Dan kata Allah, orang-orang yang beriman dan berserah diri sama Allah ini udah betul-betul tergantung pada Allah. Pada saat kematiannya tiba, malaikat pun datang turun mendampingi mereka dan mengatakan, malaikat ngomong, tenang, gak perlu khawatir dengan kematian ini. Jadi ini menyambut kematian dengan kegembiraan. Kamu tidak perlu khawatir dan tidak perlu bersedih hati.
dengan kematian yang datang. Kenapa? Surga telah menanti. Begitu kata malaikat. Senang kan? Jadi ditunjukkan, malaikat pun mengepakkan sayap kanannya dan menunjukkan orang itu di dalam surga dan kenikmatan yang luar biasa di sayap kanan itu seperti televisi lah. Kita lihat, wah saya ada di sana. Maka kita akan katakan, orang-orang yang akan mati melihat pemandangan itu akan mengatakan apa? Cepat cabut nyawa saya, cepat saya mau ke sana, saya rindu ke sana, saya pengen ke sana. Nah, ini orang yang rindu dengan kematian. Bukan takut. Bukan dihindari, tapi dia minta cepat. Saya mau ke sana cepat, ambil nyawa saya. Saya ridho. Tapi kalau dikepak sayap kiri, maka ditayangkan apa? Siksa neraka yang sangat pedih, azab yang dahsyat. Dia takut mati, maka disuruh mati pun dia nggak mau. Enggak, saya belum siap. Ayo keluar kamu, enggak mau, saya nggak mau, saya belum siap, saya nggak mau mati. Maka oleh malaikat dipukul punggungnya. Dipukul, ditabokin tuh, ditepuk. Keluar kamu. Sampai akhirnya dipaksa. Nggak mau keluar. Dipaksa lewat apa? Lewat jari-jari kaki. Ditarik. Ini cara mati yang paling sakit. Ditarik nyawa itu. Ya. Surat 18 ayat 50. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu. Amat burukkah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang. Nah, ini dia masalahnya, karena mengikuti syaitan. Ya kan? Karena mengikuti syaitan pada masa hidupnya. Maka dia ketika akan mati nggak siap. Karena tidak beribadah. Naik lagi 18:55. Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia dari beriman. Ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampun kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlalu pada umat-umat yang dahulu atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. Jelas kan? Tidak ada halangan untuk beriman. Nggak ada halangan. Artinya Allah mudahkan. Asal mau, Allah bantu. Allah berikan. Tidak ada masalah. Ya, diulang baca lagi 18:55, baca ulang. Pelan-pelan bacanya. Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia dari beriman. Jelas kan? Tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia dari beriman. Yang mau beriman siapa aja, enggak ada halangannya. Allah langsung terima. Terus? Ketika petunjuk telah datang kepada mereka. Yang penting petunjuk udah datang. Udah dipanggil sama Allah istilahnya gitu. Kitab udah datang, pengetahuan udah datang, Nabi udah turun. Terus? Dan memohon ampun kepada Tuhannya. Tinggal lagi kesalahan yang masa lama, minta ampun sama Allah. Terus? Kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlalu pada umat-umat yang dahulu atau datangnya ajab atas mereka dengan nyata. Nah, itu beda kasusnya. Kecuali itu, ya masa-masa lalu yang orang-orang kekafirannya yang tidak terhingga itu. Nah, ini kan kita sekarang datang petunjuk, mau beriman langsung diterima oleh Allah, dimudahkan. Jadi nggak ada masalah. Tinggal kita nih sekarang. Nah, ini kuncinya di mana? Sholat. Semuanya kuncinya di sholat. Oke, paham ya? Jadi kenapa sholat ini menenangkan kita sebagai penyejuk, membuat kita tentram? Karena Allah langsung turunkan sakinah ke dalam hati kita. Karena sholat itu dengan mengingat Allah.
Dan sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Quran petunjuk, sholat. Nah, apa yang digandeng oleh sholat? Infak dan sedekah. Nah, infak dan sedekah. Nah, Allah pun menjanjikan sesuatu yang menggembirakan tentang sedekah. Sedekah ini tadi kita buka termasuk golongan kelompok berbuat baik, sedekah. Maka kata Allah, semua perbuatan-perbuatan yang baik menghapus dosa. Maka sholat itu penolong. Ya, menghapus dosa. Infak itu penolong karena menghapus dosa. Surat 11 ayat 114. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. Perbuatan-perbuatan yang buruk itulah peringatan bagi orang-orang yang semua perbuatan baik menghapus dosa. Satu di antara perbuatan yang baik adalah infak sedekah. Sedekah, infak juga menghapus dosa. Surat 2 ayat 271. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan. Nah, karena berinfak Allah hapus sebagian kesalahan kita. Karena infak. Jadi infak sedekah benar-benar sebagai penolong. Kenapa? Menghapus dosa. Dan Allah berikan balasannya bagaimana? Yuk, surat 2 ayat 265. Hasilnya 2 kali lipat. Berarti sedekah minimalnya dibalas Allah 2 kali lipat. Seperti ini contohnya. Itu 1, 2 kali lipat. Terus kita bersedekah karena ingin berbuat baik, membantu seseorang. Balasannya apa? Surat 6 ayat 165. Surat 6 ayat 165. Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa. Oh, sebentar. Maaf. Kelebihan. 160, Pak. Maaf. Surat 6 ayat 160. Maaf, saya kelebihan. Ampun ya Allah. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat. Barang siapa yang membawa amal yang baik, maka pahalanya 10 kali lipat. Tadi sedekah pertama 2 kali lipat. Sedekah karena berbuat baik, balasannya 10 kali lipat. Kepada siapa saja kita berbuat baik, surat 4 ayat 36. Surat 4 ayat 36. Ini kepada siapa saja kita berbuat baik. Dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada 2 ibu bapak. 1, berbuat baiklah kepada kedua ibu bapak. Jadi pertama, berbuat baik itu peringkat teratas adalah kedua ibu bapak kita. Kita berbuat baik kemarin dulu, pengabdiannya ke sini dulu. Kedua ibu bapak, ini yang pertama. Terus kedua, baru karib kerabat yang ada silsilahnya. Paman, tante, uak, kakek, nenek, ponakan, sepupu, cucu, apalah yang ada hubungan silsilahnya. Yang kedua, ya, karib kerabat. 3, baru anak yatim. Ini pun diprioritaskan anak yatim yang ada hubungan kerabat dengan kita. Misalnya sepupu kita meninggal dunia, dia punya anak, maka anaknya ponakan kita kan?
Ada hubungan kan? Yatim kan? Ini yang begini-begini yang lebih diutamakan dulu sebelum yatim di luar itu. Kalau ini udah keurus, yatim di dalam kerabat kita nggak ada lagi, udah terus dengan baik, baru yatim yang di luar itu. Ya, terus lanjut. Baru orang-orang miskin. Terus. Ada tetangga dekat, ada tetangga yang jauh. Terus. Teman sejawat. Ini teman, beda dengan karib kerabat. Karib kerabat ada hubungan darah. Kalau teman tidak ada hubungan, ya, teman sejawat namanya dalam Al-Quran. Lanjut. Terus? Jangan mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Lanjut. Jawab Ibnu Sabil dan hamba sahayamu. Ya, terus orang-orang dalam musafir ya, perjalanan Ibnu Sabil. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Dan siapa tadi terakhir? Hamba sahayamu, ya, pembantu-pembantu rumah tangga di tempat kita lah, ART ya. Oke, ini termasuk semua. Nah, ini tepat orang-orang kita berbuat baik. Allah sudah atur. Ya, jadi 10 kali lipat balasannya. Terus surat 2 ayat 261. Perumpamaan Makkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir pada tiap-tiap butir. Bulir. 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran barang siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya dan lagi maha mengetahui. Jadi berapa kali lipat? 700 kali lipat. Kalau infak itu untuk jihad fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah, perjuangan, membangun dakwah, membangun agama, membangun kelompok pengajian, mengajak orang-orang belajar agama. Ini jihad fisabilillah. Yang kedudukannya sama dengan mengikuti perang, sama dengan hadir ke medan perang. Ini jihad fisabilillah. Surat 9 ayat 122. Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semaunya ke medan perang. Kok semaunya? Semuanya. Wah, saya nggak bisa dikibulin loh. Satu kata aja Anda kau tukar, ketahuan sama saya. Udah nggak? Dari tadi begitu kan, yang R berganti apa, saya perbaiki semua. Sama juga dengan ini. Lebih bahaya lagi itu dipikir fakir, kebalik kafir. Waduh, Mak. Ya, silakan. Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Jadi nggak perlu semua pergi ke Israel sana, perang Palestina, nggak perlu semuanya. Ke Afghanistan nggak perlu. Lanjut. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka? Nah, ada sebagian yang tinggal dari tiap-tiap kelompok itu mewakili belajar agama. Belajar agama di sini menurut tafsir yang dimaksudkan di sini belajar Al-Qur'an. Itu yang paling penting. Menurut tafsir begitu, ya. Terus lanjut. Lanjut. Habis kalimatnya. Maaf, ya. Jadi perang sama kajian taklim belajar agama ini setara, pahalanya sama. Nah itu tadi. Jadi nggak perlu semua. Jadi yang pergi untuk jihad fisabilillah, berinfak untuk jihad fisabilillah, itu pahalanya kembali surat 2 ayat 261 tadi 700 kali lipat. Ini pahala yang paling besar. Ya, Allah lipat gandakan demikian rupa. Dan secara umum Allah katakan dalam surat 2 ayat 245. Siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan
dan kepadanya telah kamu dikembalikan. Kepadanya kamu dikembali. Ya, jadi dilipat gandakan balasannya oleh Allah. 2 kali lipat, 10 kali lipat, 700 kali lipat. Dan rezeki yang Allah berikan, Allah katakan bisa tidak ada hitungan batasannya. Terserah Allah mau kasih berapa. Jadi bukan hanya tergantung pada 2 kali lipat, 10 kali lipat atau 700 kali lipat. Allah bisa berikan berapapun yang Allah mau tanpa batas perhitungan. Surat 3 ayat 27. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab batas. Tanpa batas, tanpa perhitungan. Allah mampu. Karena siang malam aja bisa diganti-ganti oleh Allah, nggak pernah gagal kan? Kalau gagal kiamat. Selesai dunia ini. Ya kan? Tiba-tiba malam, nggak siang-siang, apa yang terjadi? Ya, sebelum kiamat, kalau misalnya ini terjadi, ini siang nih ya. Siang terus nggak malam-malam. Ini semua bumi hangus terbakar. Karena pada pukul 2 menuju pukul 3 siang itu puncak panas paling tinggi. Kalau itu terjadi 24 jam panas yang demikian, maka seluruh bumi hangus. Ya. Juga demikian, pada jam 2 sampai jam 3 malam itu puncak paling dingin. Kalau ini terjadi 24 jam, 24 jam dingin terus jam 2 jam 3 itu enggak siang-siang, maka seluruh bumi dan air laut semuanya beku. Termasuk kita. Jadi rahmat Allah besar betul sama kita. Adanya siang dan malam membuat kita hidup nyaman. Ya kan? Nah, Allah mampu lakukan. Orang yang tadinya tidak ada Allah ciptakan jadi ada. Terus setelah ada dia dihidupkan. Setelah hidup dimatikan. Setelah mati dihidupkan lagi. Diminta pertanggungjawab. Hidup mati hidup mampu Allah lakukan. Urusan itu. Jadi urusan kasih kita rezeki itu soal kecil sama Allah. Yang penting, yang paling penting apa? Kita sudah dekat nggak sama Allah? Saya tanya, ibu yang dapat posisi-posisi pejabat-pejabat penting itu orang yang jauh dari presiden atau yang dikenal presiden dengan baik dan dekat dengan presiden? Ya udah, begitu juga kita sama Allah. Ngapain kita dekat-dekat sama yang nggak perlu itu? Dekat aja sama Allah. Allah atur semuanya. Ya, jadi kira-kira begitu. Nah, terus Allah bilang, Allah bisa kasih rezeki tanpa hisab, tanpa batas perhitungan. Terserah Allah mau kasih berapa. Tapi keterangan yang kita dapatkan yang paling besar adalah infak untuk jihad fi sabilillah. Nih pengajian begini, ini siapa yang support? Siapa yang mendanai? Ada yang berinfak, ada yang kasih makanan gitu, ada yang kasih minuman. Itu 700 kali lipat tuh balasannya. Kenapa? Untuk kegiatan jihad fisabilillah. Makanya saya kalau mengajak ibu-ibu, kita kumpul bantu infak untuk dakwah saya. Karena dakwah itu jihad fisabilillah. Kan ada kan beberapa kali kan kita kumpul. Uang itu betul-betul untuk operasional transportasi perjalanan jihad fisabilillah kita. Ini seperti kali ini saya berangkat nih dari 1 Oktober. Baru pulang terakhir nanti insyaallah 25 Oktober masih ada 1 kajian lagi di sini dengan kaum bapak Sabtu pagi Minggu. Setelah itu selesai saya tunggu anak lagi UTS, mungkin siang hari dia selesai UTS-nya, terus langsung pulang ke Bandar Lampung. Ini sebulan kurang dikit. Kalau yang lalu 1,5 bulan dalam perjalanan. Ya kan? Jadi di Bandar Lampung kali ini bulan 11 penuh full di Bandar Lampung. Tapi 1 Desember saya sudah berangkat lagi karena 7 Desember ada jadwal di Jember. Ada pertemuan duha di Jember. Itu biasa pertemuan itu 500 orang ke atas di Jember. Jember ya. Jember Jawa Timur ya. Nah. Ya kan? Itu 7 Desember. Terus saya ke Batu Malang. Tanggal 9 Desember
saya ngisi kajian karyawan Grand Mercure Hotel semuanya. Nah, itu 9 Desember. Selebihnya ya Bu di Malang, Batu Malang. Selebihnya sampai akhir tahun saya bersama Yatim Mandiri Surabaya. Saya diundang keliling Jawa Timur, cabang-cabang mereka memberikan kajian-kajian selama sebulan. Jadi awal Januari baru pulang. Jadi kalau kita mau ketemu lagi nanti, berarti ketemunya tuh awal Januari, Bu. Kalau Ibu mau lanjut lagi program ini, kita kita lanjutkan, berarti di awal Januari silakan atur dengan Bu Anita waktu. Kan tanggal berapa awal Januari pulang, kami singgah di Jakarta, kita lanjut kajian kita. Ini 25 hari. Kemarin saya tanggal 3 Oktober. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 hari di Mekah. Terus 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 di Madinah. 7 hari juga. 16 saya baru pulang kemarin. Nah ini baru berapa hari baru di sini. 16, 17, 18, 19. Hari ini tanggal berapa ya? 20. Ya udah seminggu lah. Gitu Bu perjalanan. Ya. Ya. Insya Allah. Kan sehat ini. Aman aja. Cuman walaupun tidak melihat, insya Allah semua berjalan dengan baik aja. Nggak ada masalah kan. Nah itu Bu, saya bersyukur punya istri Bu Anita Nawawi ini. Udah kondisi saya begini, beliau tetap setia dan loyal melayani saya, menemani. Cuman saya paling minta sama ibu-ibu apa tambahan yang ada. Itulah kalau perjalanan jauh seperti ini Bu, mohon maaf memang biayanya besar banget. Ya besar banget. Belum lagi resiko-resiko. Kalau ibu lihat mobil saya itu sekarang, itu penyok sana penyok sini. Nah, tiap kali perjalanan pasti ada kecelakaan-kecelakaan kecil. Ya namanya daerah yang dimasukin bukan kota gini selamanya. Kadang kebun sawit, kebun karet, yang kejeblos sana, kejeblos sini, yang jalan sempit, yang keserempet. Nah, pulang ke Bandar Lampung. Ini pulang Bandar Lampung, mobil masuk bengkel. Perlu duit nggak Bu? Iya. Perlu duit. Dan itu nggak mungkin 100, 200, 300 ribu. Jutaan rupiah. Perbaiki. Jadi tiap kali berangkat dari Bandar Lampung ke Jakarta ini atau ke daerah mana, pasti mobil mulus. Pulang-pulang udah keserempet sana, kecoret. Jadi kalaupun saya selama ini minta operasional transportasi, operasional dakwah itu untuk keperluan-keperluan yang begitu Bu, yang kita nggak bisa, unpredictable, maksudnya nggak bisa diprediksi. Ya, ini hari ini pun saya siapin kota, ada kota infaknya nah, apa? Ini dah, ada kota infak yang mau berinfak, ya silakan masukkan ke sana nanti. Dan itu untuk operasional kami berjalan yang ya nggak usah saya bicarakan detailnya lah ya, ada saja keperluan untuk itu, dan itu yang kami gunakan dana dari ibu untuk jihad fisabilillah. Nah itu insya Allah balasan dari Allah 700 kali lipat, dan kebaikan itu menghapus dosa insya Allah ya, nanti di akhir pertemuan diedarkan. Nah, ibu-ibu, inilah dia konsepnya. Quran sebagai petunjuk atau penuntun, ya. Kemudian sholat sebagai penenang, penyejuk, ketentraman yang kita dapatkan. Dan infak sebagai penolong yang membersihkan kita dari dosa-dosa. Ini secara singkat. Ibu, ini saya berikan begini singkat, penting ibu tahu, paham. Nah, kelanjutan berikutnya, kalau kita ketemu lagi, saya akan bahas Quran sebagai petunjuk, tapi hanya satu pertemuan. Quran aja bicarakannya. Kedepannya lagi ketemu lagi, saya lanjutkan. Kita bicarakan sholat, satu pertemuan. Sholat tuntas. Pertemuan kedepannya lagi, infak, satu pertemuan. Hanya bicara infak aja. Jadi ketiganya secara detail dan mendalam ibu dapat. Hari ini saya kasih wawasannya saja. Oh, ibu jadi paham tentang petunjuk itu. Oh, ibu jadi paham tentang sholat. Yang penting khusyuknya. Ibu jadi paham tentang sedekah, karena sedekah itu penghapus dosa, ya kan? Dan dibalas oleh Allah 2 kali lipat.
7 kali lipat, 10 kali lipat, 700 kali lipat. Dan Allah bisa berikan berapapun yang Allah kehendaki. Dan kita paham itu, kita lakukan. Nah, mendalamnya nanti masuk pada pertemuan khusus. Karena infak ini bisa menjadikan kita orang munafik kalau salah. Nah, gimana caranya itu? Kok bisa jadi begitu? Kita pelajari nanti. Ya, pelan-pelan. Nah, baik. Berapa menit lagi sisa waktu? 10, 20. Berarti tinggal 30 menit lagi. Hah? Tinggal 10 menit lagi? Ya bolehlah. Ada pertanyaan. Ibu ada yang mau bertanya, silakan. Dari depan dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita dalam keadaan capek dan mau baca Al-Quran, tapi udah berwudu, ta'awuz segala macam syarat itu, tapi tahu-tahu tertidur, padahal baru beberapa ayat kita baca. Apakah ini namanya masih diganggu setan? Ya tergantung ibu. Ya tergantung diganggu setan apa enggak. Ya baik. Ibu pertama secara logika dulu, ya kan? Secara logika fisik. Ngantuk itu yang buat kita atau datang dari Allah? Bisa nggak kita kendalikan ngantuk? Hah? Bisa. Kalau bisa kendalikan ngantuk, tidak ada sopir yang ngantuk terbalik mobil. Benar nggak? Artinya mengendalikan ngantuk itu sementara bisa, bukan secara terus-menerus. Ketika tiba waktu ngantuknya yang sesungguhnya, kita pasti tertidur. Nah, tertidur, niat mau ngaji, maka insya Allah tidur itu pun ibadah. Jadi ini diganggu setan nggak? Ya tergantung, saya bilang. Tergantungnya apa? Kalau dari awal kita sudah tahu, datang juga ngantuk, ini kan memang fisik ini yang butuh istirahat. Tidak selamanya syaitan yang mengganggu. Yang syaitan yang mengganggu itu baru baca sebentar udah tidur. Nggak niat yang kuat, nah syaitan masuk. Ya kan, belajar baca Qur'annya itu, ya bacanya juga mungkin tidak khusyuk juga, tidak sungguh-sungguh. Hanya sekedar baca aja ya udah tewas, ngantuk. Kan bisa kita bedakan, Bu. Nah, dengan yang kita bersungguh-sungguh, memang terus ngantuk, udah wudu, udah baca dengan tenang, tapi tetap tertidur juga. Ini kan termasuk hal yang tidak bisa kita kontrol. Karena ini datangnya dari Allah. Kira-kira begitu, Bu. Jadi aman, insya Allah. Bukan, mudah-mudahan bukan syaitan. Insya Allah. Karena Ibu, jujur, saya pun termasuk orang yang lagi baca Quran bisa tertidur. Jadi sama kita, ya kan? Di mana saat puncak kelelahan itu ada. Cukup ya Bu ya? Ya. Ada lagi? Ya, saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya tahu ini Ustaz tadi janji untuk kajian berikutnya. Di ujung tausiah tadi Ustaz bilang bahwa bersama kamu itu bisa jadi munafik. Menunggu nanti kita entah kapan kita bisa aja bersedekah ini Ustaz. Apa yang membuat itu bisa jadi munafik ya sampai kita salah. Ini yang nanya orang pinter nih. Nggak mau nunggu nanti. Ya, oke. Satu ayat untuk ayat ini boleh kita buka. Yang pasti nanti ada pertemuan khusus tentang sedekah yang mendalam. Di antaranya materi-materi contohnya seperti ini. Kok bisa jadi munafik? Kenapa? Bagaimana? Coba perhatikan sekarang. Surat 9 ayat 75 insyaallah ya. Sembilan 75.
Ya, siapa? Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Nah, ini ikrar. Sudah ikrar, benar ya Allah, janji ikrar. Asal engkau berikan rizki kali ini, saya akan bersedekah. Dan ya Allah, semoga aku termasuk orang-orang yang soleh. Ikrar ke Allah. Janji benar. Ya Allah, kalau proyek ini diterima, maka keuntungannya saya akan bersedekah, berinfak. Akan bantu anak yatim, fakir miskin, pondok-pondok pesantren, apalah. Pokoknya berinfaklah di jalan agama. Bagus nggak? Bagus? Nah, bagus. Ya kan namanya niat, ya kan? Ikrar lagi. Tapi yuk kita lihat apa yang terjadi. Next, 76. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari orang dunia, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memang orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Nah, ketika menang proyek, dapat untung besar, dibayar gaji bulan 13, 14, gitu kan, dan sebagainya, dapat keuntungan, dapat duitnya, tiba-tiba hitung-hitungan, ini nggak cukup, wah ini lebih penting, udah sedekah nanti aja lah. Godaan setan itu. Kan gitu kan? Nah, nanti dulu. Nanti kalau dapat untung yang ke depan, baru kita bersedekah. Kali ini kita prioritas ini dulu. Apa yang menyebabkan itu? Itu karena terlalu cinta dengan dunianya. Apa dampaknya? Ah, ini yang saya katakan tadi. Yuk perhatikan. 77. Ayo. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah. Ya Allah, sampai pada waktu mereka menemui Allah, berarti sampai mati. Begitu ini dia batalkan, dia tidak jadi bersedekah, Allah masukkan sifat munafik ke dalam hatinya sampai dia mati, dia menjadi munafik. Kenapa? Karena mengcancel berinfak. Karena membatalkan bersedekah. Sementara karunia Allah sudah dia terima. Ini Bu, hati-hati. Iya, Allah yang masukkan. Kenapa? Karena sifat yang dia bangun. Kenapa dia udah ikrar, saya akan bersedekah ya Allah kalau engkau berikan rezeki bla 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 bla. Datang rezeki. Hitung-hitungan, ini perlu. Ah, udahlah, nanti sedekah, nanti dulu. Itu ciri sifat munafik. Dan Allah masukkan sifat munafik itu sampai dia menemui Allah. Berarti sampai mati. Jadi nggak perlu nunggu pertemuan nanti ya Bu ya. Udah dapat. Tapi saya katakan soal sedekah ini luas benar. Banyak yang harus kita pelajari. Banyak yang harus kita pelajari. Termasuk hal-hal. Ya saya nggak mau ngomong nanti diminta lagi. Sekarang aja Pak Ustaz, jangan nanti ya nggak jadilah. Yang pasti banyak benar yang harus kita pelajari. Salat juga demikian. Quran juga demikian. Ya. Hari Sabtu kemarin saya membahas judul yang sama. Dan saya bahas Quran saja. Itu satu pertemuan 2 jam. Hanya Quran aja. Belum nyambung kemana-mana. Kalau tadi kan hanya sebagian. Masih ada pertanyaan lagi? Habis waktu cukup? Oh masih ada. Yuk monggo silakan. Ustaz minta tolong satu di luar konteks. Kalau ada teman yang suka gibah, kita terus di kontak itu, kan mendengarkannya kan sama juga kan. Nah, kalau tindakannya gimana tuh Ustaz? Mau ditinggal nanti ya mau teruskan hubungan. Tapi gibahnya kamu tidak. Baik, saya tanya dulu. Hukum gibah sudah tahu belum?
Hah? Dosa. Makan daging saudaranya sendiri. Iya, itu di surat berapa, Bu? Buka surat 49 ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka kecurigaan. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing. Dan janganlah menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu makan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu rasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha Penyayang. Bacakan aja ayat ini. Kamu tahu nggak surat 49 ayat 12? Apa tuh? Coba kamu ambil Quran dulu. Nih saya ambil, atau saya bacain. Udah. Jadi setelah bacakan ayatnya, tanya gimana pendapatmu? Kita lanjutkan? Bergunjing ini, gibah ini? Ya, ibu bisa bilang secara lembut, halus, maaf, ini kita jangan-jangan jadi bergunjing, jadi bergibah. Ini bahaya buat kita. Karena ancaman Allah menceritakan ke aib orang lain, kelemahan orang lain. Ini termasuk gibah. Konteksnya bergunjing. Ini ada di surat 49 ayat 12. Coba kamu buka di Quran, kamu baca. Diingatkan aja pelan-pelan. Supaya tidak rusak silaturahimnya. Dan orang-orang begitu lebih baik lagi ajak pengajian. Yuk pengajian. Kan kita nggak rugi kalau mengajak, Bu, dia nggak mau. Pahalanya tetap sama, dia mau atau tidak, pahala kita nggak hilang. Karena kata Allah, kamu cuma kuciptakan untuk mengajak aja. Mau atau tidak itu urusanku, kata Allah. Udah ajak aja. Gitu ya, Bu, singkat aja. Nah, tadi satu lagi siapa? Wah, ada 3 lagi. Berarti tambah waktu dong. Ya, semangat. boleh, Bu. Saya tergantung panitia. Kalau saya kan sampai dengan duhur, bebas aja. Gitu. Yuk, oke. Mana? Siapa yang mau lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, membaca Yasin itu waktu yang terbaik kapan? Waduh, Mak. Yang kedua, saya sholat rasanya sudah khusyuk tapi nggak bisa sambil nangis. Kecuali kalau sakit hati, nangis. Udah, Bu, disakitin hatinya terus. Yang ketiga, saya suka juga saya nonton TV, tapi ya saya sambil pikir nonton TV. Waalaikumsalam. Yang pertama dulu tadi, apa tadi yang pertama? Khusyuk, udah khusyuk tapi nggak bisa nangis. Enggak, saya tanya dulu, ibu tahu khusyuknya gimana? Ya, baik. Bu, kita ini kan lagi bicara standarnya Al-Quran kan? Artinya standarnya kan firman Allah. Betul nggak? Misalnya, surat 19 ayat 58. Misalnya ini, misalnya. Ya, dibaca terjemahannya. Dibaca terjemahannya. Terjemahannya dibaca dulu. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah
Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Ini standarnya. Kita nggak bisa keluar dari sini. Kita baru bisa mengatakan khusyuk kalau memang betul-betul kita udah bisa nangis sama Allah. Wa mimman hadaina wajtabaina. Orang-orang yang Allah berikan hidayah dan dipilih oleh Allah. Idza tutla alaihim ayatul rahmani, dan ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ayat Ar-Rahman ini, kharru sujjada wa bukiya. Mereka menyungkur, bersujud dan menangis. Ini standarnya. Ya kan? Terus bagaimana kita tahu khusyuk kalau kita nggak menangis? Ada nggak standar lain? Ada. Surat 8 ayat 2. Ini standar yang lain yang tidak menangis. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya pada Tuhanlah mereka bertawakal. Nah, itu dia. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nah, dibacakan, disebutkan nama Allah, gemetar hatinya. Di dalam sholat itu kita baca bacaan sholat, hati kita pun gemetar, diri kita pun tergetar semuanya kan. Nah, terus dibacakan lagi ayat-ayat Allah, bertambah-tambah imannya, makin yakin, makin kuat, makin dekat sama Allah. Dan hanya kepada Allah semuanya berserah diri, bertawakal. Standarnya begitu khususnya, Bu. Hah? Panjang lagi, Ustaz. Iya. Ya kalau panjang lagi dipendekin aja, Bu. Ya artinya seperti itulah ini. Ya kalau kita melihat khusyuk itu bagaimana? Kan Ibu bilang Ibu merasa udah khusyuk, boleh. Tidak menangis, boleh. Ada nggak aturan standarnya? Ada, ini dia. Nah dalam sholat itu tergetar nggak hati? Betul-betul nggak dekat dengan Allah. Dan ayat ini kita baca menambah keyakinan kita pada kekuasaan Allah dan pada Allah sendiri. Kalau ada, ya udah khusyuk. Dan dari situ kemudian naik, meningkat lagi lebih baik, menangis ke Allah. Ya kan baru satu. Kan 3 tadi kan? 1. Yang kedua tadi apa, Bu? Baca Yasin yang terbaik. Semua Quran kapanpun dibaca baik. Hanya setiap surah ada fadilahnya masing-masing. Kan? Semuanya sama. Apa aja kita baca Quran baik. Kapan saja. Tapi setiap surah ada fadilah masing-masing. Nah, memang surah Yasin ini banyak keterangan, disarankan membacanya di Kamis malam Jumat, maghrib. Ya boleh, baik. Tapi di samping Yasin ada yang lebih prioritas hari Jumat, Bu. Al-Kahfi. Ya, jadi itu yang saya katakan, setiap surah punya fadilah masing-masing. Ya silakan aja dipelajari. Ya pasti dibaca kapanpun baik. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi. Nonton TV sambil zikir boleh? Ya. Ya. Baik. Jadi itu gini, Bu. Konsekuensinya gini. Nonton TV sambil zikir boleh. Tapi lihat apa yang ditonton. Kalau yang ditonton itu dosa, mendatangkan dosa, nggak bisa sambil berbuat dosa berzikir. Lebih baik matikan TV, zikir aja. Ya baik, oke Bu ya, oke. Ya. Ada lagi? Satu lagi, ya. Ini munafik. Apakah kalau cuma ngebersihin aja luka di hati, tapi kan kita belum janji sama Allah nih. Kalau misalnya tadi kan udah janji, kalau misalnya kita mendapatkan ini, saya akan begini. Nah kalau ngebersihin aja itu jadi munafik atau enggak? Tadi kan kalimatnya berikrar.
Kan udah ikrar, dia janji. Betul-betul minta, ya Allah, pokoknya kali ini kalau engkau berikan rizki, kalau proyek ini saya menang, kalau proyek ini saya untung, kalau penjualan produk ini hasilnya ada, untungnya ada, saya mau sedekah ya Allah. Supaya saya termasuk orang-orang yang soleh. Nah itu Bu, ikrarnya. Tapi kalau terbersih, ya kalau ada rezeki mau sedekah juga ya. Misalnya kan niat biar begitu kan, bukan ikrar ya. Mudah-mudahan belum sampai ke sana. Tapi janganlah. Sebaik-baiknya berniat, sebaik-baiknya lagi terbersit aja kita kerjakan, itu jauh lebih baik. Ya, kira-kira begitu. Karena sedekah itu menghapus dosa. Jangan sampai sedekah yang gagal jadi mendatangkan dosa. Baik. Ustaz, mungkin kalau ada yang mau nanya lagi bisa langsung setelah ini. Boleh, baik. Kita tutup dengan doa dulu. Baik. Oke, baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Inilah kajian yang bisa kami sampaikan. Insya Allah Allah pertemukan kita lagi di awal Januari nanti. Kalau memang semoga Allah izinkan, kita lanjutkan, kita bahas lebih mendalam tentang Quran sebagai petunjuk. Ya, kita bahas lebih mendalam. Semoga kajian hari ini berguna buat kita semua dan jadi wawasan yang memotivasi kita. Yuk kita kembali ke Bu, nanti setelah ini ditutup boleh nanti kita dialog Bu, ya. Ya, nanti sabar. Ya. Kita ikuti dulu sedikit zikir saya ini, terus baru kita masuk ke doa ya. Ya Azizu ya Hakim, ya Ghafuru ya Rahim, ya Azizu ya Hakim, ya Ghafuru ya Rahim, ya Azizu ya Hakim, ya Ghafuru ya Rahim. Sama-sama sekarang. Ya Azizu ya Hakim, ya Ghafuru ya Rahim, ya Azizu ya Hakim, ya Ghafuru ya Rahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Rabb, yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya Allah, ya Rabb, Engkau mengetahui apa yang sedang kami lakukan saat ini. Ya Allah, ya Rabb, yang mengatur semua urusan di seluruh alam semesta ini. Hari ini ya Allah, kami mengharapkan keridhaan-Mu atas apa yang telah kami kerjakan ini ya Allah. Kami mengharapkan keridhaan-Mu ya Allah. Ketika kami akan memanjatkan doa pada saat ini ya Allah. Ya Allah, ijabah permohonan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jagalah iman kami ya Allah. Agar kami tetap istiqamah, beriman kepada Engkau, menggantungkan hidup kami kepada Engkau ya Allah. Dan hanya berharap padamu ya Allah. Ya Allah, terimalah permohonan kami ini.
dan jadikanlah kami ini hamba-hambamu yang engkau jadikan ahli syurga. Ya Allah ya Rabb, berilah kami kecerdasan, berilah kami kemampuan, berilah kami keinginan yang besar ya Allah, untuk tetap berjuang melawan syaitan-syaitan yang terkutuk dan selalu melaksanakan semua perintah ibadah-Mu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang Engkau sayangi ya Allah, orang-orang yang Engkau cintai ya Allah. Sebagaimana yang Engkau sampaikan dalam Al-Quran ya Allah, orang-orang yang Engkau sayangi, orang yang Engkau cintai ya Allah, yang selalu beriman istiqamah dan tetap beriman, kemudian bertakwa, menjalankan semua perintah-perintah-Mu ya Allah. Engkau jadikan kami, Engkau jaga kami ya Allah. Tidak ada kekhawatiran dalam hidup ini dan tak pernah bersedih hati. Ya Allah ya Rabb, jadikan rumah tangga kami, keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikan pasangan-pasangan hidup kami, suami kami ya Allah, mereka menjadi orang-orang yang mencintai Engkau, dan karena mencintai Engkau mereka menyayangi kami ya Allah, mengasihi kami ya Allah, menjadi suami atau imam yang bertanggung jawab terhadap keluarganya ya Allah. Ya Allah, selamatkan keluarga kami dari iman yang Engkau kehendaki, yang Engkau atur ya Allah. Jadikan kami keluarga yang beriman kepada Engkau, yang jauh ya Allah dari godaan iblis syaitan yang terkutuk ya Allah. Ya Allah, berikan kami kemampuan untuk menghadapi godaan-godaan ini. Cerdaskan kami ya Allah, kuatkan iman kami ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami ya Allah untuk tetap mempelajari Quran dan memahaminya ya Allah. Beri kesempatan kepada kami ya Allah untuk memahami Quran ini lebih baik lagi ya Allah. Dan ya Allah, ajarkan kami ilmu Quran lebih sempurna ya Allah, untuk menjadi tameng buat kami, agar kami mampu menghadapi dunia yang semakin carut marut ini ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk itu ya Allah. Jauhkan kami dari semua kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di muka bumi ini ya Allah. Jadikan kami ya Allah hamba-Mu yang selalu rukuk dan sujud kepada Engkau, yang berserah diri ibadah-Mu ya Allah. Ya Allah, tidak ada tempat lain kami mengadu dan memohon, hanya kepada-Mu ya Allah, karena Engkau yang mengatur semua urusan ini. Ya Allah, ijabah doa kami ya Allah, penuhi permintaan kami ya Allah, dan lindungi kami ya Allah dari jalan-Mu yang lurus dan benar ya Allah. Lindungi kami ya Allah dari semua godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Ya Allah, peliharalah kami ya Allah menjadi orang-orang yang Engkau sayangi, yang Engkau cintai, dan jadikan kami keluarga-Mu ya Allah sebagai ahlul Quran. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar warhamna wa anta khairur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kota infaknya.